Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pada Madah Bakti 167, Pujilah Tuhan. Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Salam Santo Antonius dari Padua. Engkau rela mendoakan semua orang yang mengharapkan doamu. Salam sahabat karib Tuhan, Engkau disebut pelindung oleh seluruh umat. Lihatlah kami dari surga dan doakanlah kami senantiasa. Mohonkanlah belas kasihan Tuhan yang bertahta dengan mulia, yang dahulu Engkau rindukan di dunia dan yang kini Engkau pandang di surga. Sudilah mendoakan kami, sebab Engkau mencintai kami. Dengan penuh harapan kami mengulang, sudilah mendoakan kami. Doa penyerahan kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, lihatlah aku, anakmu yang hina ini, bersujud di hadapanmu. Aku percaya kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang maha benar. Aku berharap padamu, sebab Engkaulah sumber kegembiraanku. Engkaulah yang maha kuasa, yang selalu setia pada janjimu. Aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu, sebab Engkau maha baik dan patut dicintai. Aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan maha baik bagiku. Aku tidak pantas menghadap hadirat-Mu, tetapi dengan penuh kepercayaan aku mohon belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Seruan kepada Santo Antonius. Santo Antonius, demi cintamu kepada Tuhan dan kepada manusia yang berdosa, aku mohon kepadamu, lihatlah aku dengan rela dari surga. Semoga berkat doamu juga, imanku akan kasih Allah semakin teguh, dan doaku dalam novena ini diterima oleh Tuhan. Mohonkanlah kerahiman Allah bagiku. Semoga berkat doamu juga aku dapat memperoleh apa yang kumohonkan dengan hangat dalam novena ini. Sekiranya itu tidak bertentangan dengan keselamatanku dan dengan perkenanan Tuhan. Sebab yang kuinginkan ialah hidup menurut kehendak Tuhan, mati dalam rahmat Tuhan, dan berada sertamu dalam kebahagiaan kekal bersamanya di surga. Santo Antonius dari Padua, engkau memberikan nasihat kepada wanita dari Bolonya bahwa doanya akan dikabulkan Tuhan apabila ia 9 hari Selasa berturut-turut datang menghormati engkau di gereja para Fransiskan.
Lihatlah dengan rela kami semua yang berkumpul di gereja ini untuk mengikuti petunjuk-Mu. Dengan penuh kepercayaan kami mohon kepadamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, menurut kisah engkau menjadi sahabat akrab Yesus yang engkau gendong dalam rupa kanak-kanak. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, ketika engkau masih hidup di dunia, banyak orang yang berada dalam kesulitan dibantu oleh Tuhan secara mengagumkan berkat doa-doamu. Santo Antonius, doakanlah kami. 8 abad lamanya engkau termasyur di kalangan umat Kristen, dan selama berabad-abad itu Tuhan membagikan anugerah-anugerah rohani dan jasmani yang tak terbilang jumlahnya kepada para pencintamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, berkat doamu juga Tuhan mengembalikan penglihatan kepada banyak orang buta, penggunaan anggota-anggota tubuh kepada orang yang lumpuh, dan pendengaran kepada yang tuli. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, kuasa doamu bahkan demikian rupa sehingga Tuhan memberikan semangat baru kepada mereka yang telah kehilangan harapan untuk hidup yang bahagia. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, pelipur yang penuh kasih sayang bagi semua orang, lihatlah kami yang mengalami banyak kesulitan hidup di dunia ini. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau mengetahui kesukaran kami. Mohonkanlah kepada Tuhan apa yang amat kami butuhkan. Santo Antonius, doakanlah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Santo Antonius, pengkhotbah yang ulung itu, Kau jadikan penolong dalam keperluan umat-Mu. Semoga berkat bantuan doanya Engkau menopang kami dalam usaha untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan setia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Kudus Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu orang Mesir mengejar orang Israel, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras serta mengeringkan laut itu. Maka air terbelah dan orang Israel masuk ke tengah laut yang kering. Di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Orang-orang Mesir pun mengejar menyusul mereka. Semua kuda Firaun, kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel yang masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang berapi dan awan, lalu mengacau balokan tentara Mesir. Roda keretanya dibuatnya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka, dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut.
Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda, seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan serta percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama orang Israel menyanyikan nada ini bagi Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Ya Tuhan, karena nafas murka-Mu segala air naik bertimbun-timbun, segala alirannya berdiri tegak seperti bendungan, dan air bah membeku di tengah laut. Musuh berkata, "Mari aku kejar, aku capai mereka. Aku bagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, pedangku akan kuhunus, tanganku akan menumpas mereka." Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Tetapi Engkau meniupkan nafas-Mu dan laut pun menutupi mereka. Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, maka bumi pun menelan mereka. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umat-Mu dan mencangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu, di tempat kudus yang didirikan tangan kanan-Mu, ya Tuhan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, Ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus datang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku,
dialah ibuku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar kata saudara, hal itu identik dengan hubungan darah. Kalau saya mengatakan si B itu saudaraku, berarti si B itu sebapak atau dan semama dengan saya. Atau si B itu satu nenek dengan saya. Atau bahkan juga satu rumpun dengan saya. Atau bisa juga kita katakan satu kampung dengan saya. Apalagi kalau di satu kampung itu biasanya hampir semua orang bersaudara. Ada hubungan kekerabatan satu sama lain. Itu semua karena relasi perkawinan. Bahkan ketika orang menyebut saudara, biasa juga karena relasi yang dekat dan akrab satu sama lain. Biasa orang mengatakan, oh dia itu sudah dekat dan akrab sekali dengan saya, maka dia sudah kuanggap sebagai saudaraku atau saudariku. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus hari ini dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar menunjukkan kepada kita akan persaudaraan dalam arti yang lebih luas. Ketika Yesus sedang mengajar, ada seseorang yang begitu bersemangat datang kepada Yesus. Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin menemui engkau. Lalu Yesus menunjuk ke arah para murid. Inilah ibuku, inilah saudara-saudariku. Saudara-saudara terkasih, kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, kepada ibu dan kepada saudara-saudara sepupu Yesus, Yesus mau memberi arti yang baru dan lebih luas, bahwa bersaudara tidak hanya karena hubungan darah. Tidak berarti bahwa Yesus tidak mengakui ibu dan saudara-saudara sepupunya. Tetapi Yesus mau memberi teladan supaya kita memandang semua orang yang kita jumpai sebagai orang tua dan saudara-saudara kita. Bahwa kita ini satu rumah, beratapkan langit dan beralaskan bumi. Dan jika kita memandang orang-orang yang kita jumpai sebagai orang tua dan saudara-saudari, akan lebih memudahkan kita bergaul, bekerja sama, dan saling mengasihi satu sama lain. Dan hal itu akan merubuhkan tembok-tembok pemisah satu sama lain. Selama ini atau bahkan kita sering lebih mudah bergaul dengan orang-orang yang sudah akrab dengan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang seiman dengan kita, orang-orang yang segolongan dengan kita, orang yang sekampung dengan kita. Hari ini Yesus mengingatkan kita untuk lebih mengartikan persaudaraan itu secara lebih luas. Dan kita bersyukur bahwa Yesus juga menganggap kita sebagai saudara dan saudarinya. Sebuah relasi, sebuah status sebagai saudara dan saudari Yesus yang sangat membanggakan. Tapi tidak cukup hanya sekedar menerima sebuah relasi persaudaraan dengan Tuhan, dengan Yesus.
tetapi kita juga harus mampu melaksanakan kehendak Allah seperti yang Yesus maksudkan. Siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudariku, dialah ibuku. Dalam situasi pandemi sekarang ini, di masa sulit ini, kita semua susah. Kita menderita, bahkan banyak orang yang frustasi menghadapi peristiwa hidup. Dan disinilah rasa bersaudara kita ditantang. Memang kalau kita menyaksikan di berita-berita di layar televisi, sudah ada banyak saudara-saudara kita yang telah mengungkapkan rasa bersaudaranya. Ada yang sudah mengirimkan nasi bungkus ke tempat-tempat isolasi mandiri. Ada yang sudah donor plasma konvalesen. Ada yang menyumbangkan oksigen, dan banyak lagi cara orang mengasihi sesama kita di masa pandemi ini. Memang kita semua ini susah. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang lebih susah lagi daripada kita. Maka marilah kita berbuat sesuatu untuk memperhatikan, untuk mendoakan, untuk memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang betul-betul mengalami penderitaan, siksaan batin karena pandemi ini. Tuhan telah menunjukkan, Tuhan telah memberikan teladan kepada kita bahwa Ia telah bersaudara kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Dengan melakukan cinta kasih, memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang menderita, itu juga telah kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Yesus bersabda, apa yang telah kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu juga telah engkau lakukan kepadaku. Mari saudara-saudara terkasih, kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini, agar kita dimampukan untuk mengungkapkan rasa persaudaraan melalui cinta kasih kita kepada sesama kita, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Allah, Engkau senantiasa membuka hati kepada kami umat-Mu. Engkau mengasihi kami melalui Putra Yesus Kristus. Maka sudilah juga Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Yang berhubungan dengan perkembangan gereja dan panggilan, 124 intensi untuk gereja, paus, para uskup, para imam, diakon, biarawan-biarawati, mereka yang terpanggil menjadi abdi Tuhan, dan untuk pertambahan jumlah panggilan hidup imamat dan membiara. Ya Bapa, berkatilah mereka dan berilah kekuatan agar mereka selalu dapat mengikuti Putra-Mu dan melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan keluarga, 61 intensi untuk persiapan perkawinan suci, 18 intensi untuk mereka yang perkawinannya bermasalah, 148 intensi mohon berkat, kesehatan, kesejahteraan dan kedamaian dalam keluarga, 133 intensi agar mendapatkan perumahan yang layak, 63 intensi agar mendapatkan keturunan dan selamat waktu hamil dan melahirkan, 68 intensi agar mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dan seiman. Ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga Katolik agar hidup rukun dan damai, dan bantulah mereka agar dapat mengatasi masalah yang dialami.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan pegangan iman, 144 intensi mohon kekuatan dan kesetiaan iman, 139 intensi mohon terang dan bimbingan Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan sesama dan kehidupan sosial, 133 intensi untuk pemimpin bangsa dan para penyelenggara negara, 133 intensi untuk kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat, 137 intensi agar dapat berbuat baik kepada sesama, 136 intensi mohon keadilan, kesabaran dan ketabahan hati, 142 intensi agar berpikiran positif dan mengerti orang lain, 135 intensi agar semakin peduli dengan sesama yang kekurangan. Ya Bapa, bukalah mata hati kami agar selalu berusaha untuk peduli dan berbuat yang terbaik bagi kepentingan umum, khususnya sesama kami yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pendidikan kita, 133 intensi mohon pendampingan Roh Kudus dalam belajar, 129 intensi agar sukses dalam studi dan dapat mencapai cita-cita, 127 intensi untuk para pendidik dan sekolah-sekolah Katolik. Ya Bapa, semoga dengan ilmu pengetahuan yang kami peroleh, kami semakin dapat meluhurkan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berhubungan dengan dunia pekerjaan dan usaha kita, 139 intensi agar sukses dalam pekerjaan dan usaha, 135 intensi agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai, 142 intensi agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Ya Bapa, berkatilah dan dampingilah kami agar dapat menerapkan ajaran-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dan semoga pekerjaan dan usaha kami mendatangkan hasil yang baik bagi kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para penderita, 141 intensi bagi mereka yang sakit dan cacat, 131 intensi bagi para korban bencana, 162 intensi bagi berakhirnya pandemi COVID-19, 135 intensi bagi sanak keluarga dan kenalan yang berpulang karena COVID-19, 149 intensi bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi pandemi. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami dengan daya kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu, bahwa di dalam segala kejadian Engkau senantiasa mendampingi kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk arwah kaum beriman, 155 intensi untuk keselamatan jiwa sanak saudara dan semua orang beriman yang sudah meninggal. Ya Bapa yang Maha Rahim, pancarkanlah cahaya wajah-Mu kepada mereka, ampunilah segala dosa mereka, dan terimalah mereka ke dalam pangkuan-Mu, agar menikmati kebahagiaan kekal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua organisasi dalam gereja, 76 intensi untuk semua organisasi dalam paroki kita. Ya Bapa, dampingilah setiap orang yang menjadi anggota organisasi di dalam paroki, agar dapat berkarya dengan tulus, sehingga kehendak-Mu dapat hadir secara nyata.
Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk permohonan lainnya. 134 intensi ucapan syukur atas terkabulnya permohonan. 128 intensi agar selamat dalam perjalanan. 132 intensi agar barang yang hilang dapat ditemukan kembali. 158 intensi agar panjang umur. 139 intensi agar semakin bijaksana. 134 intensi kelancaran pembangunan gereja paroki katedral Keuskupan Agung Makassar. Ya Bapa, semoga Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami dalam melaksanakan setiap tugas dan karya kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau yang selalu mencintai kami. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mohon keselamatan jiwa bagi Oma atau Mama Yasinta Lim Chin Lang yang meninggal 7 hari yang lalu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat keselamatan kepadanya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Allah, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terimalah Tuhan kurbanku, Madah Bakti 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, dengan rendah hati kami menghadap hadirat-Mu dan menyerahkan seluruh suka duka hidup kami.
Terimalah penyerahan diri kami bersama dengan persembahan roti dan anggur yang kami sampaikan untuk menghormati hamba-Mu Santo Antonius. Semoga persembahan ini mendatangkan penebusan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih. Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likuada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Santo Antonius, karena doamu banyak orang telah diteguhkan dalam keutamaan. Lihatlah dengan penuh belas kasih semua orang yang datang dengan penuh harapan kepadamu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang merintangi keutamaan mereka. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, karena doamu banyak pendosa dan orang yang sesat telah kembali kepada Tuhan dan mendapatkan kembali ketentraman hati. Dengarkanlah doa orang-orang yang memohon belas kasihan Tuhan untuk teman, kawan, dan sanak saudara yang sesat. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau tahu bahwa dalam melaksanakan tugas dan panggilan, kami mengalami banyak kesulitan dan hambatan. Semoga saudara-saudara kami yang masih bimbang tentang panggilan hidupnya memperoleh kekuatan dan kepastian berkat doamu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, sebagai imam engkau sendiri telah diperkenankan berbuat banyak untuk kemuliaan Tuhan dan akan keselamatan manusia. Mohonkanlah berkat dan bantuan Tuhan supaya banyak orang yang mengikuti jejakmu menjadi imam dan agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjadi imam yang berguna bagi gereja dan dunia. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau memahami kesulitan-kesulitan dan tanggung jawab berat mereka yang berumah tangga. Mohonkanlah berkat, bantuan, terang, dan bimbingan Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, selama hidupmu sering engkau memulihkan perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Mohonkanlah berkat Tuhan supaya semua orang, khususnya keluarga-keluarga, selalu mencari dan mendapatkan damai dalam Kristus. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, engkau telah menjadi pelipur orang-orang yang berduka cita dan memberi mereka ketenangan hati. Doakanlah mereka yang mengalami duka, penderitaan, agar Tuhan memberi kegembiraan kepada mereka. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, berkat doamu, barang yang hilang ditemukan kembali, dan orang yang mengalami kemalangan dan kesusahan memperoleh jalan keluar. Lihatlah, banyak sekali dari antara kami yang ditimpa kesusahan-kesusahan. Banyak pula yang menghadapi kesulitan-kesulitan dan mohon bantuanmu. Santo Antonius, doakanlah kami. Santo Antonius, doakanlah kami selalu supaya kami mendapat berkat Tuhan. Ya sahabat setiawan semua orang, satukanlah doamu dengan doa kami. Sebab semua orang yang mengharapkan doamu akan mendapatkan anugerah dan pelipur. Ya abadi Allah yang agung, kami berharap kepadamu. Pendoa yang termasyur, doakanlah kami. Semoga dengan novena ini kami semakin mencintai Tuhan dan sesama. Doakanlah kami Santo Antonius, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, berilah kami supaya kami berkat doa dan kesucian hidup Santo Antonius memperoleh apa yang kami mohon dengan kepercayaan dan harapan yang teguh dalam novena ini. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami telah diajar oleh sabda Kristus Guru kami dan telah disegarkan oleh kurban Kristus santapan kami. Semoga dengan bantuan doa Santo Antonius, sabdamu kami wartakan dan kurnia cinta kasih-Mu kami sebarkan. Demi Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian,
Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Putra Padua ayat 3. Putra Padua nan jaya Santo Antonius, ku puji Allah pemurah merestu tanganmu, perisai pelindung jiwa ibarat jiwamu. Tiap masaku merana datang bantuanmu. Putra Padua nan jaya Santo Antonius, ku puji Allah pemurah merestu tanganmu. Doa keluarga kepada Santo Antonius. Tuhanku dan Allahku, Engkau telah mengutus Santo Antonius dari Padua, si pengkhotbah yang ulung, untuk memuji dan memuliakan namamu. Santo Antonius yang terkasih, dukunglah doa yang kami sampaikan kepada Tuhan bagi keluarga kami dan untuk semua orang yang berbakti kepada Allah. Jadilah pendoa bagi kami dan perolehkanlah rahmat surgawi bagi kami, supaya kami mampu menanggung beban hidup kami. Tolonglah kami dengan doa-Mu pada saat kami lemah, dan semoga kami dijauhkan Tuhan dari penyakit dan bahaya yang mengancam tubuh serta jiwa kami. Bantulah kami dengan doa-Mu dalam menanggung penderitaan dan cobaan. Semoga iman kami dimurnikan dalam menghadapi kesulitan hidup. Mohonkanlah bagi kami kebaikan hati Tuhan, agar kami boleh mengambil bagian dalam kemurahan hati Allah dengan mereka yang miskin dan menderita. Doakanlah kami, ya Santo Antonius, penyalur kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita. Semoga doa kami diterima oleh Tuhan karena didukung oleh doa-Mu, ya Santo Antonius. Doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memilih Santo Antonius sebagai saksi Injil dan utusan perdamaian kepada umat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga. Tolonglah kami untuk tumbuh dalam iman yang benar dan sejati. Kuatkanlah ikatan persatuan, perdamaian, dan ketenangan. Berkatilah anak-anak dan lindungilah kaum muda. Kuatkanlah kami dalam segala jerih payah kami sehari-hari dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu yang tanpa batas, dan semoga dengan bantuan doa Santo Antonius pelindung kami, berkenanlah menolong dan menghibur kami. Berkatilah keluarga kami serta seluruh usaha dan karya kami. Tolonglah kami pada saat kami lemah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit dan bahaya, baik bagi jiwa maupun badan, agar tetap kuat dalam iman. Jawablah ya Tuhan doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh kepercayaan, karena dikuatkan oleh doa dan jasa dari Santo Antonius yang terkasih dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Santo Antonius, doakanlah kami agar kami pantas menerima janji-janji Kristus. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian
Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.